Hai, apa kabar anak-anak? Salam sehat untuk kalian semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, Bu Rina akan membahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Siap ya mengikuti? Apa saja yang akan kita bahas pada materi objek IPA? Ada 3, yaitu tentang penyelidikan IPA, pengukuran, dan besaran. Yang pertama, kita akan bahas tentang penyelidikan IPA. Namun sebelumnya, kita akan mempelajari dulu apa sih IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup ataupun yang mati. Yang hidup berupa manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan yang mati seperti tampak pada gambar bisa tentang bintang, bulan, awan, udara, air, dan lain sebagainya. 3 tahapan yang dilalui dalam penyelidikan IPA, yaitu yang pertama pengamatan, kedua inferensi, dan yang ketiga mengomunikasi. Apa itu pengamatan? Pengamatan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera kita, ataupun juga menggunakan alat-alat bantu yang sesuai. Sedangkan inferensi yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, dan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Sedangkan tahapan mengomunikasi adalah mengomunikasikan hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan. Nah, ini bisa secara lisan ataupun juga secara tulisan. Secara lisan misalkan kalian mengungkapkan hasil dari pengamatan di depan kelas. Sedangkan kalau tulisan itu bisa berupa laporan atau report ya. Pembahasan yang kedua tentang pengukuran. Tentunya di dalam kehidupan kita ini sangat dekat ya. Sering kali kita melakukan kegiatan-kegiatan pengukuran. Seperti pada gambar itu ada orang yang mengukur lingkar badan, kemudian ada yang mengukur massa suatu benda, juga mengukur suhu yang sering sekali kita alami. Nah, apa sih mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Mengukur ini dapat kita lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang langsung adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur, sehingga kita langsung memperoleh hasilnya. Kemudian yang kedua adalah secara tidak langsung. Nah, pada pengukuran secara tidak langsung ini digunakan alat bantu. Contohnya ketika kita mengukur lebar sungai, tidak mungkin kan kita menggunakan penggaris atau menggunakan mitlin. Kita bisa mengukurnya dengan menggunakan tali terlebih dahulu, kemudian baru hasilnya dari panjang tali itu kita ukur dengan menggunakan mitlin. Jadi untuk sementara kita tidak langsung mendapatkan hasilnya. Yang terakhir adalah tentang besaran dan satuan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan.
Besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Yang dimaksud dengan besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 7 besaran pokok, yaitu massa, kuat arus, jumlah zat, panjang, intensitas cahaya, waktu, dan suhu. Untuk mempermudah kita di dalam menghafalkan 7 besaran pokok ini, kita bisa menggunakan jembatan keledai. Kalau berdasarkan urutan yang sudah Bu Rina buat ini, kalian bisa membuat jembatan keledai mas, kuat, jumpain, watt, suhu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, energi, dan masih banyak yang lain. Nah, maksud dari diturunkan itu apa? Rina ambil satu contoh saja ya. Luas misalkan. Luas itu diturunkan dari satuannya besaran panjang. Besaran panjang itu meter. Besaran luas adalah meter persegi. Meter persegi itu ya meter gitu ya, meter kali meter. Sehingga di sini luas termasuk ke dalam besaran turunan. Sekarang yang dimaksud dengan satuan. Satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Nah, satuan ini kita mengenal ada satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku contohnya adalah meter, kilogram, liter, detik ya. Dan kalau yang tak baku contohnya adalah jengkal, depa, langkah, dan lain-lain. Demikianlah pembelajaran kita tentang objek IPA. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan materi yang lain. Selamat belajar, Tuhan memberkati.